Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dimanapun saja berada, berbicara Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalamullah, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, adalah kalam Allah, di mana Al-Quran itu apabila kita mendengar dan membacanya, kita tidak pernah merasa bosan. Itu kehebatan dan keanehan mukjizat Al-Quran. Mengapa saya katakan demikian? Karena fakta, realitas membuktikan. Di saat saya dengan Bapak, Ibu melaksanakan sholat, di dalam sholat itu ada bacaan Fatihah. Zuhur 4 kali, asar 4 kali, zuhur maghrib 3 kali, isya 4 kali, subuh 2 kali. Coba berapa kali kita baca? 17 kali, belum sholat sunatnya, qobliyah dan ba'diyahnya, belum sholat duha, belum sholat witir, belum sholat tarawih, belum lagi sholat tahajud, belum lagi kita baca Quran berulang-ulang. Bosan tidak? Tidak. Mengapa? Inilah salah satu kehebatan atau mukjizat Al-Quran. Kalamun qadimun la yumallu sama'hu. Kalam Allah yang kalau kita mendengarkan, kita tidak akan pernah merasa bosan. Subhanallah. Kedua, para jemaah sekalian, kehebatan Al-Quran itu adalah Al-Quran dijamin kemurniannya, keasliannya sejak 1400 tahun yang lalu, sejak Sayyidina Rasulullah mendapatkan pertama kali Al-Quran dari Allah melalui malaikat Jibril. Sampai detik ini tulisan Al-Quran dijamin kemurniannya. Tidak ada yang mampu merubah, menambah atau mengurangi Al-Quran. Kalaupun ada, akan segera ketahuan. Itu Quran. Berbeda dengan kitab-kitab Allah yang lain. Kalau Al-Quran, Allah menyampaikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya aku ini yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahafidhun, dan sesungguhnya aku yang akan menjaga kemurnian Al-Quran. Allahu Akbar. Maka saudara-saudara sekalian, kita membaca sejarah ratusan tahun bahkan ribuan tahun, Al-Quran telah diuji oleh sejarah sampai kepada kita Al-Quran dengan berbagai macam media. Dulu mungkin pelepah kurma, kulit-kulit binatang yang ditulis Al-Quran. Dengan kecanggihan teknologi masuk kepada kertas, dan sekarang sudah masuk ke digital. Kita membaca Al-Quran lewat HP. Menurut pikiran, seakan-akan Quran lebih mudah untuk dirubah. Pikiran manusia, sejatinya tidak. Kalau ada orang yang usil terhadap Al-Quran, mesti ketahuan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mekanisme di dalam agama Islam ini, banyak hafidh dan hafidhah. Banyak orang yang hafal Quran, baik laki maupun perempuan. Dan itu salah satu kehebatan Al-Quran, adalah mudah untuk dihafal. Inilah saudara-saudara sekalian, di antara kehebatan Al-Quran yang patut kita renungkan bersama. Kemudian Al-Quran apabila dibaca, paham atau tidak paham, itu mengandung nilai-nilai pahala. Bernilai pahala di sisi Allah. Bifahmin au bi ghairi fahmin. Ngerti atau tidak ngerti, paham atau tidak paham,
maka saudara, ketika kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Quran. Beda kalau kita misalnya membaca sebuah tulisan atau syair atau bacaan-bacaan yang selain Al-Quran. Kalau Anda paham, baca apa kamu itu? Oh, saya sedang baca sholawat. Cuma saya nggak mengerti satu persatunya seperti apa maknanya. Cuma kesimpulannya saya tahu ini bacaan sholawat. Ya mas, dapat pahala itu masih. Tapi kalau nggak mengerti sama sekali, baca apa? Tahu. Ini sholawat nggak ngerti lah. Jangan-jangan yang dibaca itu sihir ya. Dan itu para jemaah sekalian, dalam hal ini saya ingin tegaskan bahwa Al-Quran itu kehebatannya diantaranya adalah difahmin atau bighairi fahmin, faham atau tidak faham, ngerti atau tidak ngerti, kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah para jemaah sekalian, kita bersama-sama memahami betapa Al-Quran itu mukjizat dari Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW sebagai bukti kerasulan beliau. Sampai detik ini tidak ada yang mampu menjawab tantangan Al-Quran. Maka kita sebagai umatnya yang hidup hari ini, mari kita baca, sehingga Al-Quran itu akan menjiwai kepada kita, mempengaruhi kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tidur renungkan amanah, alhamdulillah formula amanah. Baca siwak dan habatus sauda, jaga amanah formula amanah. Jaga amanah dengan formula amanah. Siap sikat gigi? Siap! Pertama, sikat gigi formula Sihab dengan siwak dan habatus sauda. Membentuk bulu halus, efektif membersihkan hingga ke sela-sela gigi. Sikat gigi formula Sihab dengan siwak dan habatus sauda.